Naga Sastra dan Sabuk Inten. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 38. Sesudah berkata demikian anak muda itu segera menyarungkan pedangnya kembali, dan sekali lagi dengan pandangan yang menghina ia menggerutu, seharusnya orang-orang macam itu wajib dimusnahkan, supaya dunia kita tidak kekurangan makan. Setelah itu segera ia pun melangkah pergi, diikuti oleh kedua orang yang bertubuh kokoh kuat berwajah seram, serta lurah pedukuhan itu. Tinggallah Wiradapa yang memandangi Manahan dengan perasaan welas. Tetapi ketika ia akan berkata sesuatu, terdengarlah suara di luar, "Hi Wiradapa, apa yang kau kerjakan?" Wiradapa mengurungkan niatnya, lalu dengan cepatnya ia melangkah keluar. Sebentar kemudian hilanglah langkah mereka ditelan oleh bunyi binatang-binatang malam. Demikian langkah mereka menghilang, melentinglah Bagus Handaka dari tempat tidurnya, dan dengan kecepatan yang luar biasa ia sudah tegak berdiri di hadapan gurunya, seolah-olah ia ingin memperlihatkan ketangkasannya. Dengan mata yang memancarkan kemarahan dan gigi yang gemeretak terdengar ia menggeram, "Bapak!" Setelah itu bibirnya sajalah yang gemetar, tetapi tak ada kata-katanya yang meluncur keluar. Meskipun di dalam dadanya berdesak-desakan berbagai macam perasaan yang akan dilahirkan, namun hanya satu kata itulah yang berhasil diucapkan. Tetapi ia bertambah bingung dan tidak mengerti ketika dilihatnya gurunya masih saja berbaring dengan bibir yang tersenyum-senyum. Baru ketika ia melihat Handaka gemetar di hadapannya, ia berkata, "Duduklah Handaka." Tetapi Handaka masih saja tegak seperti patung, suara gurunya itu tidak terdengar oleh telinganya yang seperti mendesing-desing. Sehingga Manahan terpaksa mengulangi lagi, "Duduklah Handaka." Dengan perasaan yang dipenuhi oleh teka-teki, Handaka kemudian duduk di samping gurunya. Namun terasa bahwa dadanya masih bergetar keras. "Tenanglah Handaka. Tak ada yang perlu kau khawatirkan," sambung Manahan kemudian. "Tetapi," sahut Handaka tergagap. "Tetapi kenapa demikian?" Handaka menjadi semakin bingung ketika gurunya kemudian tertawa panjang, meskipun perlahan-lahan, supaya tidak menimbulkan suara riuh. "Apa yang demikian?" tanya Manahan sambil tertawa. Handaka menjadi semakin bingung, meskipun demikian ia menjawab, "Kenapa Bapak tadi menjadi sedemikian takut? Kalau Bapak tidak menahan aku, barangkali aku sanggup berbuat sesuatu untuk mengusir mereka. Ataupun kalau mereka adalah orang-orang sakti, bukankah lebih baik binasa daripada mereka hinakan sedemikian?" "Bagus, memang sedemikianlah seharusnya," potong Manahan. "Tetapi kenapa aku tidak boleh berbuat demikian?" sambung Handaka yang merasa mendapat kesempatan untuk menyatakan perasaannya. Maka mengalirlah kata-katanya seperti hujan yang dicurahkan dari langit. "Dan kenapa Bapak sama sekali tidak melakukan perlawanan? Malahan Bapak minta ampun kepada orang yang sama sekali tidak kenal. Bukankah kami tidak pernah berbuat kesalahan terhadap mereka? Sebab kami belum pernah bertemu sebelumnya, dan..." "Sudahlah Handaka," potong Manahan. "Tenanglah, dan dengarkanlah kata-kataku seterusnya." Handaka menjadi terdiam. Ia mencoba untuk mendengarkan kata-kata gurunya dengan baik. "Handaka," kata Manahan kemudian, "aku percaya bahwa apa yang kau katakan itu dapat kau lakukan. Memang harusnya kita berbuat demikian. Tetapi untuk kali ini aku mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain. Pertimbangan pikiran yang kadang-kadang bertentangan dengan perasaan. Sebagai seorang laki-laki yang berhati jantan, seharusnya kita lawan setiap serangan dengan dada tengadah. Apalagi penghinaan. Namun demikian ada kalanya keadaan menuntut tanggapan yang lain atas penghinaan yang kita terima itu. Karena pertimbangan-pertimbangan itulah maka aku tidak melawan sama sekali ketika anak muda itu mengancamku dengan pedangnya." "Tetapi ia tidak sekadar mengancam," bertanya Handaka, "bagaimana kalau pedang itu benar-benar ditusukkan kepada Bapak? Bukankah ia tidak berbuat demikian?" Jawab Manahan sambil tersenyum, "Dan hal itu aku ketahui dengan pasti. Ia hanya akan menggertak untuk mengetahui apakah aku memiliki kemampuan untuk melawan atau tidak. Ia hanya ingin mengetahui apakah kita memiliki ilmu tata perkelahian atau tidak. Sekarang ternyata bahwa ia telah mendapat kesan bahwa kita adalah orang-orang yang malas, yang merantau dari satu desa ke lain desa untuk sekadar mendapat makan. Bukankah dengan demikian kita mendapat keuntungan?" Setelah diam sejenak, Manahan kemudian meneruskan, "Handaka, sebenarnya aku ingin mengetahui apa yang mereka lakukan di sini, tanpa kecurigaan apapun." Mendengar penjelasan itu Handaka menundukkan kepalanya.
Ia menjadi malu kepada dirinya sendiri atas ketergesa-gesaannya. Apalagi ia telah telanjur seolah-olah mengajari gurunya. Ternyata apa yang dilakukan gurunya adalah suatu cara untuk maksud-maksud tertentu. "Sudahkah kau jelas Handaka?" tanya Manahan. Handaka mengangguk perlahan. Sadarlah ia sekarang, betapa banyak persoalan yang sama sekali tidak dipikirkannya, yang ternyata perlu untuk diketahuinya. Ternyata bahwa tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan kekuatan dan kekerasan, tetapi dapat diambil cara yang lain. Dengan demikian ternyata bahwa pandangan gurunya sangat jauh mendahuluinya. "Nah, Handaka, marilah kita tidur kembali. Hari masih malam. Tutuplah pintu itu," ajak Manahan sambil membaringkan dirinya kembali. Handaka sama sekali tidak berkata sepatah kata pun. Perlahan-lahan ia pun bangkit menutup pintu, dan kemudian merebahkan dirinya di samping Manahan. Pikirannya sibuk menduga-duga siapakah orang-orang yang telah datang menjenguknya tadi. Dalam remang-remang cahaya pelita ia tidak dapat memandang wajah mereka dengan jelas. "Handaka," kata Manahan pelan, "mulai besok kita akan mendapat pekerjaan baru. Aku tidak tahu apakah kira-kira yang harus kita kerjakan. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan mengetahui siapakah mereka dan apakah maksud kedatangan mereka kemari." "Tetapi alangkah sombongnya anak muda itu, Bapak," gerutu Handaka. Manahan tertawa pendek, lalu jawabnya, "Bukankah itu persoalan biasa? Anak-anak sebaya dengan kau memang sedang dalam taraf pergolakan. Mereka senang menunjukkan ketangkasan serta kelebihannya." Handaka tidak menjawab lagi. Ia merasa bahwa sebagian jawaban gurunya ditujukan kepadanya pula. Sesaat kemudian terdengarlah Manahan meneruskan, "Karena itu, jiwa yang bergolak itu harus mendapat saluran yang sebaik-baiknya. Untuk itu perlu kesadaran. Kesadaran akan keadaan diri sendiri serta keadaan yang melingkupinya." Seperti biasa, Handaka selalu mendengarkan nasihat gurunya baik-baik. Ia berjanji dalam hati bahwa ia akan berusaha untuk mentaatinya sejauh-jauh mungkin. Setelah itu Manahan tidak berkata-kata lagi. Kantuknya telah mulai menyerangnya kembali. Dan sesaat kemudian ia pun telah tertidur pula. Demikian pula Bagus Handaka. Ketika ayam jantan berkokok untuk kedua kalinya, kesadarannya pun mulai tenggelam. Dan ia pun tertidur kembali dengan penuh angan-angan di kepala. Pagi-pagi benar Manahan telah bangun. Segera Handaka dibangunkannya pula. Sebab pada saat matahari terbit mereka harus sudah sampai di halaman kelurahan untuk menerima tugas-tugas yang akan diberikan oleh anak muda yang datang semalam. Ketika mereka keluar dari ruang itu mereka melihat Wiradapa sudah berdiri di pagar halaman. Agaknya ia pun baru bangun. Maka ketika ia melihat Manahan mendekati, ia pun berkata mengingatkan, "Kisanak, bukankah kau diwajibkan datang ke kelurahan pagi ini?" Manahan mengangguk hormat sambil menjawab, "Benar Tuan, dan aku akan segera pergi." "Baik Kisanak, bersiap-siaplah. Nanti kita pergi bersama. Sekarang mandilah, aku pun akan membersihkan diri pula," kata Wiradapa sambil melangkah pergi. Manahan dan Handaka pun segera pergi ke sumur di belakang rumah untuk membersihkan diri. Setelah itu mereka menghangatkan diri dengan air panas dan gula kelapa yang sudah disediakan untuk mereka. Sementara itu Manahan selalu menasihati Handaka untuk tidak bertindak tergesa-gesa dalam segala hal. Ia harus menyesuaikan diri dengan kedudukannya sebagai seorang yang dianggap tak berdaya. Hanya apabila jiwanya benar-benar terancam, barulah boleh bertindak untuk melindungi dirinya. Beberapa saat kemudian Wiradapa pun telah siap. Bertiga mereka berjalan bersama-sama ke kalurahan. Ketika mereka sampai ke halaman kalurahan, ternyata di pendapa telah banyak orang. Dari pakaian mereka segera dapat diketahui bahwa beberapa orang di antaranya bukanlah orang dari padukuhan itu. Orang-orang asing itu berpakaian lebih baik dan lengkap daripada orang padukuhan itu sendiri, serta pada umumnya di pinggang mereka terselip sebilah keris atau senjata-senjata yang lain. Melihat Wiradapa datang, segera mereka mempersilahkannya. Dan lurah mereka sendiri memanggilnya untuk duduk di sampingnya. Sedang Manahan dan Handaka, mereka suruh duduk di lantai di tangga pendapa itu. Tampaklah di wajah Handaka perasaan tidak senang, namun Manahan sendiri, wajahnya sama sekali tidak berkesan apa-apa. Sebentar kemudian muncullah dari ruang dalam seorang pemuda sebaya dengan Bagus Handaka. Wajahnya memancar cerah dan pakaiannya pun lebih baik dari pakaian mereka semua yang hadir di pendapa itu.
Di sampingnya sebelah menyebelah, berdirilah orang-orang yang bertubuh gagah tegap dengan wajah-wajahnya yang seram. Mereka itulah yang tadi malam datang melihat Manahan di tempatnya menginap. Pada saat itu, sinar matahari yang baru saja naik, mulai menembus dedaunan dan jatuh di tanah-tanah lembab. Embun malam yang melekat di rumputan perlahan-lahan mulai mengering menimbulkan asap putih yang melapisi cahaya pagi. Sedangkan tetesan-tetesan embun yang tersangkut di dedaunan, tampak berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari yang masih kemerah-merahan, seperti butiran-butiran permata yang cemerlang. Dengan semakin cerahnya cahaya matahari, semakin jelas pula lah wajah-wajah yang berada di dalam pendapa kalurahan. Mulai dari wajah yang sudah dikenalnya dengan baik, yaitu Wiradapa, sampai wajah lurah pedukuhan itu. Juga wajah orang-orang asing itu satu demi satu mulai dapat dikenal. Manahan dan Bagus Handaka yang duduk agak jauh dari mereka, mulai memperhatikan wajah-wajah itu pula. Satu demi satu. Namun Manahan tak dapat mengenal seorang pun dari mereka. Mereka bagi Manahan benar-benar orang asing yang belum pernah dilihat sebelumnya. Karena itu Manahan sama sekali tidak lagi menaruh banyak perhatian, kecuali menanti pekerjaan apakah yang akan diberikan kepadanya, dan seterusnya menyelidiki apakah yang mereka kerjakan di situ. Mudah-mudahan mereka tidak berbuat keributan, pikirnya. Lalu setelah itu mulailah perhatiannya beredar ke sudut-sudut halaman rumah kepala pedukuhan itu. Sejak dari pagar batu yang mengelilingi setinggi orang, sampai pada pohon-pohon liar yang tumbuh tidak begitu teratur bertebaran di sana-sini. Tetapi tiba-tiba Manahan terkejut karena gemeretak gigi Handaka. Ketika ia menoleh, dilihatnya wajah Handaka yang merah padam, sedang nafasnya mengalir cepat. Manahan menjadi agak terkejut. Sadarlah ia bahwa pasti ada sesuatu di hati anak itu. Untunglah bahwa Manahan cepat dapat menggamit Bagus Handaka yang hampir saja melompat berdiri. "Handaka," bisik Manahan, "ada apa?" Mata Bagus Handaka menjadi merah menyala. Tubuhnya gemetar karena menahan diri. "Bapak, biarkan aku kali ini membuat perhitungan," desisnya. Manahan menjadi keheran-heranan. "Kau kenapa Handaka?" tanya Manahan. "Aku tidak mau melepaskan anak itu pergi," jawabnya. Manahan menjadi semakin heran. Karena itu ia segera berusaha menenangkan hati Bagus Handaka. Dengan perlahan-lahan ia berkata, "Tenanglah Handaka, jangan kau biarkan perasaanmu meluap-luap. Ada apakah sebenarnya dengan anak itu?" "Bapak, belumkah Bapak kenal dia?" tanya Handaka. Manahan menggelengkan kepalanya. "Semalam aku agak kurang dapat melihat wajah anak muda itu. Juga barangkali setelah 3 tahun aku tidak bertemu, maka baru setelah aku mengingat-ingat agak lama, aku kenal ia kembali," sambung Bagus Handaka. "Siapakah dia?" desak Manahan ingin tahu. "Sawung Sariti, putra Paman Lembu Sora," jawab Handaka. Berdesirlah dada Manahan mendengar jawaban itu. Memang sebelumnya ia belum pernah melihat anak itu. Tetapi bagaimanapun, Manahan tidak ingin maksudnya gagal. Apalagi setelah ia mengetahui bahwa anak itu adalah anak Lembu Sora, keinginannya untuk mengetahui maksud kedatangannya di pedukuhan itu semakin mendesak. Maka itu segera ia berkata, "Bagus Handaka, cobalah kuasai perasaanmu. Dengan bertindak tergesa-gesa barangkali, tidak banyak keuntungannya. Sudah aku katakan bahwa aku ingin mengetahui apakah kedatangannya kemari. Agaknya ia sudah tidak mengenal kau kembali setelah kau menjadi anak sawah dan anak laut. Barangkali kulitmu telah hitam terbakar matahari dan tersiram ombak lautan. Hal itu adalah suatu keuntungan bagimu sehingga usaha kita tidak lekas dapat diketahui. Dengan mengetahui lebih banyak tentang Sawung Sariti itu, bukankah jalanmu menjadi semakin licin?" Bagus Handaka menekan giginya kuat-kuat. Ia sedang berusaha untuk menenangkan dirinya. Seperti biasa ia tidak pernah berani melanggar perintah dan nasihat gurunya, bagaimanapun nasihat atau perintah itu bertentangan dengan kehendaknya. "Handaka," sambung Manahan, "barangkali permintaanku ini mengecewakan engkau, tetapi dengan sangat aku harapkan bahwa kau dapat memenuhinya." Handaka menundukkan kepalanya. Dengan penuh ketaatan ia menjawab, "Baiklah Bapak, aku selalu berusaha untuk dapat memenuhi nasihat Bapak." Manahan mengangguk-anggukan kepalanya perlahan-lahan. Sambil tersenyum ia berkata pula, "Nah, sekarang nikmatilah permainan ini. Ingat, kita adalah perantau yang tak berharga. 2 orang ayah beranak yang malas, yang pergi dari satu tempat ke lain tempat untuk menuntut belas kasihan orang.
Handaka menganggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab. Terkilaslah di dalam otaknya permainan-permainan aneh yang pernah dilakukan oleh gurunya, yang kadang-kadang sangat membingungkannya. Kemudian teringat pulalah keanehan orang yang tak dikenal, yang bahkan gurunya pun tak mengenalnya, yang mengajarkannya dengan cara yang sama sekali tak diduga-duganya. 6 malam berturut-turut menyerangnya dengan cara yang berbeda-beda menurut urutan yang teratur. Apakah setiap orang sakti itu mempunyai cara-cara yang tidak menurut kebiasaan orang-orang lumrah, pikirnya. Tetapi ia tidak menanyakan hal itu kepada gurunya. Sementara itu terjadi pulalah berbagai pembicaraan di antara orang-orang yang berada di pendapa. Pembicaraan mereka mula-mula berkisar pada persoalan-persoalan yang berarti. Tentang sawah, air dan tentang kebiasaan-kebiasaan penduduk pedukuhan itu. Di antara mereka terdengarlah seorang yang tampaknya berasal dari Pamingit, yang bersama-sama dengan Sawung Sariti memberikan beberapa petunjuk mengenai cara-cara mengolah sawah. Tiba-tiba kemudian terdengarlah anak muda yang ternyata adalah Sawung Sariti itu berkata nyaring, "Hi, Paman Lurah, siapakah 2 orang yang duduk di sana itu?" Mendengar sapa itu, semua mata kemudian tertuju kepada Manahan dan Bagus Handaka, yang kemudian kepalanya menjadi semakin tunduk. Dadanya terasa bergelora hebat, namun ia sama sekali tidak berani melanggar pesan gurunya. Sesaat kemudian terdengarlah Wiradapa menjawab, "Mereka adalah Manahan dan Bagus Handaka, yang semalam bermalam di rumahku, Tuan." "Oh," sahut Sawung Sariti. "Untuk apa mereka datang kemari?" "Bukankah Tuan yang memerintahkannya?" jawab Wiradapa pula. Terdengarlah Sawung Sariti tertawa. Suaranya terdengar melengking tinggi. Katanya, "Benar Paman, memang aku yang menyuruhnya kemari. Aku sama sekali tidak senang melihat orang bermalas-malas seperti kedua orang itu." Mendengar percakapan itu, dada Bagus Handaka serasa akan pecah terdesak oleh gelora perasaannya. Ia belum pernah mengalami tanggapan yang sangat menyakitkan hati seperti itu. Ia menjalani semua pahit getir penghidupan dengan senang hati, tetapi tidak untuk direndahkan sedemikian. Namun dengan tabah ia menelan segala kepahitan itu, sebagai suatu kewajiban. Karena itu mukanya menjadi merah pengap. Dadanya seolah-olah berdentang-dentang oleh pukulan detak jantungnya. Manahan melihat keadaan Bagus Handaka itu dengan penuh pengertian. Sebenarnya ia merasa kasihan kepada anak itu, namun ia harus mengajarinya menahan diri. Maka dengan lembut ia berbisik, "Di dalam perjalanan hidupmu kelak Handaka, banyaklah tekanan-tekanan batin yang lebih dahsyat daripada permainan ini. Karena itu anggaplah kali ini sebagai latihanmu yang masih terlalu ringan." Kata-kata Manahan itu ternyata besar pengaruhnya. Memang latihan selamanya terasa hebat. Karena itu ia menjadi agak tenang dan menerapkan dirinya dalam suatu keadaan latihan. "Paman Lurah," kembali terdengar suara Sawung Sariti, "pekerjaan apakah yang dapat diberikan kepada orang-orang malas itu?" Lurah Gedangan yang sama sekali tidak mempunyai rencana apapun menjadi agak bingung, maka jawabnya, "Terserahlah Tuan, sebab aku tidak memerlukan mereka berdua." Kembali terdengar Sawung Sariti tertawa nyaring. Tetapi kemudian tampak wajahnya berkerut. Agaknya ia teringat sesuatu yang sangat penting. Tiba-tiba ia berdiri dan mendekati salah seorang pengiringnya. Untuk beberapa saat mereka saling berbisik-bisik. Setelah itu kemudian dengan tersenyum-senyum Sawung Sariti berkata, "Hi orang-orang malas, siapakah namamu?" Manahan memutar duduknya, dan sambil membungkuk hormat ia menjawab, "Namaku Manahan, Tuan, dan ini anakku bernama Handaka." "Nama-nama yang bagus," sahutnya, kemudian ia meneruskan, "Apakah yang dapat kau kerjakan?" Manahan mengangkat mukanya, jawabnya, "Apa saja yang Tuan perintahkan, aku akan mencoba melakukannya." Sawung Sariti mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya, "Besok aku mempunyai pekerjaan penting untukmu berdua. Sekarang belum. Tetapi ingat, jangan coba-coba meninggalkan pedukuhan ini. Sebab menurut pikiranku tak ada orang lain yang dapat melakukannya kecuali kalian berdua. Kalau kalian mencoba dengan diam-diam pergi dari pedukuhan ini, maka pasti orang-orangku akan menemukan kalian dan memenggal leher kalian. Mengerti?" Manahan memandangi wajah anak muda itu dengan penuh pertanyaan. Dengan nada bertanya-tanya ia menjawab, "Pekerjaan apakah yang akan Tuan berikan itu? Dan adakah aku mampu melaksanakan?" "Kau pasti dapat melakukan," jawabnya bersungguh-sungguh lalu ia meneruskan, "karena kalian akan melakukan pekerjaan yang penting itu, maka sekarang kalian boleh beristirahat, tidur untuk sehari penuh.
Dan jangan takut kelaparan untuk sehari ini. Paman Wiradapa akan memberimu makan sebanyak-banyaknya. Sekali lagi dada Handaka berguncang. Apalagi kalau diingatnya bahwa orang yang mengucapkan kata-kata itu adalah anak pamannya yang telah berkhianat kepada ayahnya. Tetapi kemudian Bagus Handaka telah dapat menempatkan perasaannya sebaik-baiknya, sehingga karena itu hanya suatu tarikan nafas yang dalam yang terdengar. Nah, orang-orang malas, sambung Sawung Sariti, sekarang kau boleh pergi. Kau boleh berjalan kemana kau suka, tetapi ingat jangan tinggalkan pedukuhan ini. Baiklah Tuan, jawab Manahan penuh hormat. Dan kemudian bersama-sama dengan Bagus Handaka mereka meninggalkan halaman kalurahan. Mereka berjalan begitu saja sepanjang jalan desa tanpa tujuan. Manahan berjalan di depan dengan kepala tunduk, sedang di belakangnya Bagus Handaka mengikutinya dengan kepala yang dipenuhi teka-teki. Kemana kita pergi Bapak? Tanya Handaka kemudian. Manahan menoleh, dan kemudian memperlambat jalannya sampai Handaka berjalan di sisinya. Kemudian ia menjawab, asal kita berjalan Handaka. Melihat sawah-sawah, ladang serta lereng-lereng pegunungan. Apakah kira-kira yang harus kita kerjakan besok pagi? Tanya Handaka pula. Entahlah, jawab Manahan. Agaknya bukan pekerjaan yang menyenangkan. Setelah itu mereka berdua bersama-sama berdiam diri. Tetapi kaki mereka melangkah terus sepanjang jalan yang kemudian sampai ke daerah persawahan. Batang-batang jagung yang sudah setinggi lutut, tampak hijau segar di bawah sinar matahari pagi. Burung liar terbang bertebaran mencari mangsanya. Dan di sana-sini beberapa orang telah mulai mengerjakan sawahnya. Menyiangi tanamannya dan mengalirkan air dari parit-parit. Meskipun apa yang mereka lakukan adalah cara-cara yang sederhana sekali, namun karena tanah yang subur maka tanaman mereka tampak subur pula. Manahan dan Handaka berjalan saja berkeliling tanpa tujuan. Ketika kemudian matahari semakin tinggi, mereka berdua beristirahat di bawah pohon rindang di simpang jalan. Selama itu tidak juga banyak yang mereka percakapan, karena pikiran mereka masing-masing dipenuhi oleh berbagai masalah yang melingkar-lingkar. Matahari merayap-rayap semakin tinggi di kaki langit. Manahan dan Handaka melihat iring-iringan orang berkuda keluar dari pedukuhan. Mereka adalah Sawung Sariti dengan 3 atau 4 pengawalnya, Pak Lurah dan beberapa orang lagi. Agaknya mereka akan menempuh suatu perjalanan yang agak jauh, meskipun pasti pada hari itu juga mereka akan kembali ke pedukuhan itu. Wiradapa tidak ikut dengan mereka, bisik Manahan. Handaka menganggukkan kepalanya. Tetapi, ia tidak menjawab. Manahan pun tidak melanjutkan kata-katanya pula. Kembali mereka tenggelam dalam angan-angan mereka masing-masing. Tetapi sejenak kemudian mereka melihat Wiradapa berjalan keluar lewat sudut desanya. Sebentar ia berhenti sambil memperhatikan titik-titik yang semakin lama semakin jauh sambil meninggalkan hamburan debu putih. Kemudian setelah titik-titik itu hilang di kelokan jalan, kembali Wiradapa memandang berkeliling. Tiba-tiba matanya terhenti pada Manahan dan Handaka yang masih duduk di bawah pohon di simpang jalan. Tampaklah orang itu tersenyum dan kemudian ia melangkah mendekati. Tuan tidak ikut serta dengan rombongan itu, tanya Manahan sambil menghormat. Wiradapa menggelengkan kepala sambil menjawab, tidak Kisanak, aku lebih senang tinggal di rumah. Kemanakah mereka pergi? Tanya Manahan pula. Entahlah, jawab Wiradapa. Tetapi di balik kata-katanya itu Manahan menangkap sesuatu yang tidak wajar. Namun ia sama sekali tidak mendesaknya. Siapakah mereka itu Tuan? Tanya Manahan mengalihkan persoalan. Adakah mereka bukan penduduk pedukuhan ini? Bukan Kisanak, jawab Wiradapa sambil duduk di sisi Manahan. Mereka bukan penduduk pedukuhan ini. Menurut keterangan mereka, mereka datang dari Banyu Biru. Anak muda itu adalah putra kepala daerah Perdikan Banyu Biru dan Pamingit, yang menurut keterangan mereka, adalah bekas daerah Pangrantunan lama. Manahan mengangguk-anggukan kepalanya. Dengan ekor matanya ia melihat wajah Bagus Handaka yang berubah menjadi merah. Untunglah bahwa anak itu menundukkan wajahnya sehingga perubahan itu tidaklah begitu nampak. Anak muda itu bernama Sawung Sariti, lanjut Wiradapa, dan orang-orang itu adalah pengawal-pengawal mereka dari Pamingit. Apakah keperluan mereka datang kemari? Tanya Manahan pula. Wiradapa tersenyum. Ia memandang Manahan dengan wajah yang lucu. Jawabnya, suatu keperluan yang penting bagi orang-orang yang punya cita-cita. Manahan menarik nafas. Ia sadar akan permainannya.
Memang bagi orang yang pekerjaannya merantau dari satu desa ke desa yang lain, pertanyaannya agak terlampau maju. Meskipun demikian, terdorong oleh keinginan untuk mengetahui lebih lanjut, ia bertanya pula, "Tuan, apakah cita-cita seseorang yang telah menjabat sebagai kepala daerah perdikan?" Kembali Wiradapa tersenyum. Katanya, "Banyak juga yang ingin kau ketahui Kisanak. Memang barangkali bagimu apa yang telah kau capai hari ini telah cukup tanpa memikirkan masa depan. Tetapi justru bagi orang-orang yang semakin tinggi pangkatnya, semakin tinggi cita-citanya. Demikian juga anak Mas Sawung Sariti. Bukankah di atas kepala perdikan masih banyak jabatan penting? Jabatan-jabatan istana, misalnya. Sedang jabatan istana yang paling tinggi adalah raja. Raja, ulang Manahan. Menurut pendengaranku, raja adalah jabatan turun-temurun." "Hi, kau tahu juga tentang raja," potong Wiradapa, kemudian ia melanjutkan, "tetapi tidak selamanya demikian." Manahan mendengarkan kata-kata Wiradapa dengan sungguh-sungguh. Ia mengharap agar dengan demikian Wiradapa sampai pada keterangan yang sejauh-jauhnya. "Tuan, adakah orang yang lain kecuali keturunannya boleh menjadi raja?" tanya Manahan pula. Wiradapa tertawa geli. "Memang dapat terjadi demikian. Adakah Kisanak ingin menjadi raja?" Manahan tertawa pula. Sahutnya, "Siapakah yang tidak mau menjadi raja? Apapun yang dikehendaki selalu ada. Makanan lezat serta minuman segar. Pakaian gemerlapan serta perhiasan yang cemerlang." Wiradapa tidak dapat menahan tertawanya, sampai tubuhnya berguncang-guncang. "Memang barangkali kepentinganmu, apabila kau menjadi raja, adalah makanan lezat serta minuman segar. Tetapi kau tidak pernah berpikir tentang pekerjaan serta kewajibannya." "Apakah pekerjaan raja?" tanya Manahan. "Banyak sekali," jawab Wiradapa. "Banyak sekali dan tidak menyenangkan. Meskipun demikian banyak orang yang ingin menjabatnya. Termasuk anak Mas Sawung Sariti. Tetapi kenapa tuan muda yang ingin menjadi raja itu datang kemari?" "Adakah ia ingin menjadi raja di sini?" sahut Manahan. Sekali lagi Wiradapa tertawa. Jawabnya, "Baiklah aku ceritakan kepadamu, barangkali perlu kau ceritakan kelak buat anak cucumu sebagai pengetahuan. Mungkin anak cucumu kelak tidak lagi menjadi perantau seperti Kisanak ini. Untuk menjadi raja kadang-kadang diperlukan benda-benda pusaka sebagai sifat kandel, atau sebagai wadah untuk menerima wahyu keraton. Dengan memiliki pusaka-pusaka tertentu, orang menjadi kuat menerima wahyu. Tanpa pusaka itu, mungkin seseorang yang tidak kuat menerima wahyu keraton, malahan dapat menjadi gila. Misalnya, setelah ia menjadi raja, mempergunakan kekuasaannya sewenang-wenang, atau menghambur-hamburkan uang perbendaharaan, sehingga akhirnya ia jatuh dari jabatannya itu dengan berbagai cara. Nah, sekarang anak Mas Sawung Sariti sedang bersiap-siap untuk mendapatkan pusaka istana yang akan menjadi sifat kandel. Pusaka itu berupa dua keris yang mahasakti, yang bernama Kiai Nagasasra dan Kiai Sabuk Inten. Mendengar keterangan itu sesuatu terasa berdesir di dada Manahan, dan kemudian jantungnya terasa berdetak lebih cepat. Juga Bagus Handaka terkejut sampai ia mengangkat mukanya. Untunglah bahwa Manahan masih dapat mengendalikan diri, sehingga perasaannya tidak berkesan pada wajahnya. Demikian juga Bagus Handaka, cepat-cepat menundukkan mukanya kembali. Jadi kedatangan mereka kemari, adalah dalam usaha mereka menemukan pusaka-pusaka itu, sambung Wiradapa. Manahan mengangguk-anggukan kepalanya. Dengan sikap yang bodoh ia bertanya, "Adakah kedua keris itu di sini?" Wiradapa menggelengkan kepala, jawabnya, "Tak seorang pun di antara kami di sini yang pernah melihat keris-keris itu, bahkan mendengar namanya pun baru kali ini." Melihat cara mengatakannya, Manahan percaya bahwa Wiradapa telah berkata sebenarnya. Karena itu ia menjadi kecewa, sebab ia mengharapkan setidak-tidaknya petunjuk di mana kira-kira kedua keris itu sekarang. Tetapi, sambung Wiradapa, di sebelah selatan, ada sebuah padepokan yang disebut orang padepokan Karang Tumaritis atau disebut juga Karang Dempel. Di sana tinggal seorang tua yang saleh, yang suka menolong sesama. Bahkan ia terkenal dengan kepandaiannya mengobati segala macam penyakit. Kesanalah anak Mas Sawung Sariti tadi pergi, menghadap orang tua yang menamakan dirinya Panembahan Ismoyo. Konon orang percaya bahwa orang tua itu titisan Dewa Ismoyo yang ditugaskan untuk menunggui pertapaannya. Kemudian seperti kepada diri sendiri ia meneruskan, tetapi mudah-mudahan seandainya beliau tahu, janganlah beliau memberitahukan kepadanya.
Kata-kata yang terakhir itu justru menyentuh perasaan Manahan serta meninggalkan kesan yang aneh. Kalau sampai orang seperti Wiradapa yang baik hati itu mengucapkan kata-kata yang demikian, pastilah ada sebabnya yang cukup penting. Dan tiba-tiba tanpa sadar ia bertanya, "Kenapa demikian Tuan?" Wiradapa tersadar bahwa ia telah mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tidak perlu. Segera ia mencoba memperbaiki kesalahannya, katanya sambil tersenyum hambar, mudah-mudahan kepadakulah Panembahan Ismoyo kelak memberitahukan." Manahan sadar sesadar-sadarnya bahwa Wiradapa ingin bergurau untuk menyembunyikan keterlanjurannya. Dan karena itu ia pun segera menyesuaikan diri untuk menyenangkan hati Wiradapa. Sambil tertawa-tawa Manahan menyahut, "Kalau Tuan kelak mendapatkan pusaka-pusaka itu, serta kemudian menjadi raja, bukankah Tuan akan sudi mengambil kami berdua sebagai pekatik?" Mendengar kata-kata Manahan, Wiradapa tertawa, lalu jawabnya, "Bukankah kau mau berdoa untukku?" "Tentu, Tuan, tentu," jawab Manahan. Wiradapa menarik nafas panjang. Mendadak saja dahinya tampak berkerut, katanya perlahan-lahan, "Aku tidak boleh mimpi demikian, asal desa ini dapat aku selamatkan dari noda, aku telah merasa senang." Sekali lagi perasaan Manahan tersentuh. Namun ia tidak bertanya apa-apa. Sehingga kemudian Wiradapa berdiri sambil berkata, "Lebih baik aku pergi dahulu Kisanak, untuk menengok sawah. Kalau Kisanak sudah lelah duduk-duduk di sini, pulanglah. Kisanak dapat beristirahat di rumah. Bukankah besok Kisanak akan mendapat pekerjaan penting?" Karena itu pula maka Manahan teringat untuk menanyakan pekerjaan apakah kira-kira yang akan dilakukannya besok. "Tuan, apakah yang harus aku kerjakan besok?" Wiradapa menggelengkan kepalanya, "Entahlah." Dan setelah itu ia pun segera melangkah pergi. Dari percakapan pendek itu Manahan dapat mengambil banyak kesimpulan. Pasti terjadi sesuatu yang kurang wajar di pedukuhan kecil dan sepi ini. Mungkin pula telah terjadi beberapa pertentangan pendapat di antara mereka. Setelah Wiradapa agak jauh, berkatalah Manahan kepada Bagus Handaka, "Handaka, bukankah dengan permainan ini banyak yang dapat kita ketahui?" Handaka mengangguk, dan sambil tersenyum ia menjawab, "Permainan yang sulit, Bapak." Manahan tertawa mendengar jawaban Handaka, katanya melanjutkan, "Semakin sulit permainan ini, semakin banyak hal yang kita dengar. Apalagi besok. Mungkin kita akan mendapat pekerjaan yang menyenangkan sekali." "Mudah-mudahan Bapak, mudah-mudahan bukan pekerjaan yang sulit," jawab Handaka. "Karena itu," sahut Manahan, "marilah kita beristirahat untuk menyiapkan diri menghadapi pekerjaan kita besok." Handaka tidak menjawab, dan ketika kemudian Manahan berdiri dan melangkah, Handaka pun mengikutinya. Mereka dengan perlahan-lahan, tepat seperti dua orang pemalas, berjalan di sepanjang jalan yang membujur di antara persawahan, di mana tampak banyak orang laki-laki perempuan bekerja keras untuk makan mereka sehari-hari. Beberapa pasang mata memandang Manahan dan Handaka dengan pandangan yang aneh. Tetapi Handaka dan Manahan sama sekali tidak menghiraukan lagi. Pikiran mereka sedang dicengkam oleh pertanyaan yang melingkar di seputar hari besok. Apakah kira-kira yang harus dikerjakan? Siang hari itu, Manahan dan Handaka duduk-duduk saja di dalam ruangan mereka. Hanya ketika matahari condong tanpa ada yang menyuruhnya, Handaka mengambil air untuk mengisi jeding dan padasan. Setelah sembahyang Isya, kembali mereka menyekap diri sambil bermain macanan. Sesaat kemudian setelah malam semakin dalam, Manahan dan Handaka pun segera menutup pintu ruangnya. Mereka sama sekali tidak bernafsu untuk keluar. Dalam kesempatan yang demikian Handaka lebih senang belajar berbagai-bagai ilmu dari gurunya, yang mengajarinya membaca dan menulis pula. Kadang-kadang Handaka minta gurunya bercerita mengenai berbagai ilmu pengetahuan yang mungkin akan sangat berguna kelak. Demikian juga malam itu, Manahan menceritakan berbagai hal dari lontar-lontar yang pernah dibacanya sehingga tidak terasa malam menjadi semakin jauh menukik ke pusatnya. Tetapi tiba-tiba mereka terganggu oleh suara telapak-telapak kaki memasuki halaman. Kemudian terdengar suara memanggil dari halaman. "Adi Wiradapa, sudahkah Adi tidur?" Kemudian terdengar jawaban dari dalam, "Belum Kakang, marilah, silahkan." Agaknya lurah pedukuhan itu dengan pengiringnya datang berkunjung. Setelah rombongan itu masuk dan dipersilahkan duduk, terdengarlah mereka bercakap-cakap. Mula-mula perlahan-lahan tetapi lama-kelamaan menjadi semakin keras. Manahan dan Bagus Handaka segera ikut memperhatikan percakapan itu pula.
Kakang Lurah, terdengar suara Wiradapa. Aku tidak akan turut mempertanggungjawabkan perbuatan terkutuk itu. Adi Wiradapa, jawab lurah itu, sudah berpuluh tahun kita bekerja bersama-sama. Sekarang kenapa Adi mau mengubah naluri itu? Aku hanya mau bekerja sewajarnya, jawab Wiradapa. Tetapi dengan pekerjaan itu, kita akan mendapat kesempatan sebaik-baiknya untuk menjadi kaya raya, sahut lurah pedukuhan itu. Wiradapa menggeram, aku tidak mau pedukuhan ini ternoda. Pedukuhan yang sudah berpuluh-puluh tahun kita bina, sekarang akan kita korbankan untuk keperluan yang sesat. Jangan berlagak seperti malaikat. Apakah kesalahan itu dapat ditimpakan kepada kita? Kalau aku mengajak Adi Wiradapa untuk turut serta dalam pekerjaan ini, adalah karena Adi Wiradapa akan banyak memperingan pekerjaan kami dan akan kami bagi hadiah yang kita terima bersama-sama. Sebab aku tidak ingin untuk mendapatkannya sendiri. Aku tidak mimpi untuk menerima hadiah, Kakang, potong Wiradapa. Jangan menyesal kalau terjadi sesuatu. Aku telah menyiapkan orang-orangku sendiri. Tanpa Adi, pekerjaan ini akan selesai dengan baik. Tetapi jangan coba menghalangi aku. Jangan menakut-nakuti aku dengan ancaman, sahut Wiradapa. Aku sudah mengenal Kakang Lurah, dan Kakang Lurah sudah lama pula mengenal aku. Lurah pedukuhan itu tidak menjawab, tetapi terdengar ia menggeram marah. Kemudian terdengar langkahnya pergi disusul oleh langkah menjauhi. Percakapan itu sangat menarik perhatian Manahan dan Bagus Handaka. Tetapi sayang bahwa dari percakapan itu, tak ada yang menunjukkan tindakan apa yang akan dilakukan oleh lurah itu. Bersambung ke jilid 39. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.